Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tuh sering lupa sama Allah. Kalau kita sukses, kalau kita dapat rezeki, manusia itu biasanya akan menyandarkan kepada awake, aku sing kerja, saya yang berusaha. Kalau dapat musibah baru ya apa takdir Allah. Padahal sebenarnya semua nikmat yang kita dapatkan itu Allah yang memberikannya kepada kita. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu pedih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita mengaku semuanya cinta sama Nabi, tapi ternyata banyak dari umat Islam yang ngaku cinta tapi tidak sembahyang. Wayane poso tidak poso. Umat Islam di Indonesia ini piro jemaah? Kok 2 miliar di Indonesia? 2 miliar piro? 240 juta penduduk Indonesia yang muslim. Penduduk Indonesia itu 270, tidak tahu ditambah yang lahir semalam itu. Ya, ono sing lahir, ono sing mati kan. Yang jelas jumlah itu bertambah. Kita termasuk salah satu dari penduduk muslim Indonesia. Bapak-bapak punya istri, punya anak, mungkin punya menantu, yang kadangkala kita melihat di lingkungan kita ada muslim-muslim yang gak taat gitu. Tadi ada salah satu saudara kita baru masuk Islam, Mas Popo namanya ya. Mudah-mudahan dikasih istiqamah sama Allah Azza wa Jalla. Beliau mengikrarkan syahadat itu. Ada satu muslim yang kerja di Swiss, dari Indonesia dia. Akhirnya dia kenal dengan seorang wanita dari Swiss. Wanita itu masuk Islam, menikah sama dia. Setelah menikah dapat berapa tahun, istrinya gugat cerai suami. Tahu kenapa gugat cerai? Karena ditelok suami nih Islam-Islaman. Dia belajar Islam, dia ngaji. Bojoku kok kayak gini, jadi muslim sembahyang bolong-bolong ke tempat maksiat di malam hari. Akhirnya istri yang awalnya non muslim gugat cerai suaminya karena dia rasa ini tidak cocok, bojo kok gini, muslim kok ini tidak cocok. Akhirnya digugat cerai. Acara apa ini? Hah? Acara mangan-mangan. Loh, pengajian gitu Pak. Iya, jadi sebagian kita Islam
Tapi kalau ditanya Islam itu apa, tak ngerti. Ketika anak kuliah di Madinah itu, anak masih ingat dengan salah satu kawan dari Itali, non muslim masuk Islam, 2 tahun masuk Islam, hafal 20 juz Al-Quran. 2 tahun masuk Islam. Kita gitu, kok lahir Islam, dah hafal-hafal. Pancet juz amai dah hafal. Kalau hitungan umur ya, seharusnya kalau bicara hitungan umur, apa nggak mampu setahun sekali hafal 1 surat? Ojo sak juz. Setahun sekali nambah 1 surat. Jadi kalau umure 50 oleh pirang surat? 50 surat. Iki umure 40 pancet 5 surat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul inna a'tainakal kautsar. Tambah situ meneng 6. Wal asri innal insana fi. Kan ndak apa-apa, Ustaz. Loh iya, kalau bicara ndak apa-apa, ndak apa-apa. Nggak hafal Quran ndak apa-apa, yang penting hafal Al-Fatihah. Tapi kenapa kita li urusan dunia kepingin nambah? Bojo situ kepingin tapi hafalan Quran tidak pernah mau nambah. Gaji, coba lihat. Pertama kita kerja, gaji ini piro? Gaji yang paling kecil siapa di sini? Udah sing aku. Loh ditambahin kok. Iki mumpung ono bos iki. Tenang kok ditambah. Iya, gaji paling kecil berapa, Mas Eko? 3 juta. Kepindah 3 juta itu iso 5 juta. Yo kepingin sah. Pengen. Le iso 10 juta Ustaz. Masya Allah. Tapi hafalan Quran cukup lah Ustaz. Berarti li urusan agama iki kita kadang kala qanaah. Sembayang di oma mbek ini masjid, di oma pahalane piro? Situ. Di masjid piro? 17. Saiki uang milih masjid apa oma? Nggak apa-apa di oma. Jadi li urusan akhirat kita ini golek sing paling titik. Sing penting sah. Subhanallah. Nah, nanti kita terawih. Ono masjid terawih semalam 1 juz. Ono masjid terawih semalam setengah juz. Ono masjid terawih yo 2 lembar. Milih sing ndi? 2 lembar. Le imame dawa titik, sapa imame? Le iso diganti imame. Remehkan. Nah, tuh kesuwen jadinya. Jadi begini. Kita kepingin untung. Kerugian itu ada 2. Kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material itu dirasakan di dunia, jemaah. Tapi kerugian imaterial itu kerugian karena kita tidak dapat manfaat yang di kemudian hari kemungkinan kita dapatkan. Contoh sekarang, ditabrak putung sekali. Hitungannya sudah kakinya patah, disambung, tapi dia pincang. Dia minta kepada yang nabrak untuk membayar kerugian material. Iki aku pincang. Tapi kerugian ke depan, ana dengan kaki pincang iki, ndak iso numpak sepeda, ndak iso gini, itu kerugiannya jauh lebih besar. Begitu pula dunia dan akhirat. Kita mau masuk bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, persiapannya opo?
Kata Nabi SAW, raghima anfumri'in adraka yughfar lahu. Seorang yang masuk bulan Ramadan, dosa-dosa tidak diampuni. Celaka orang ini. Itu bulan dibukanya pintu surga. Awakmu diendi surga. Neraka ditutup. Ada orang neraka ditutup, maksa mlebu neraka. Tetap dosanya dilakoni. Kemudian yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Setan yang biasa godain kita, membisikkan kita, ngerusak kita, sama Allah dibelenggu. Supaya kita benar-benar fokus di Ramadan. Yang keempat, wa yunadi munadin. Dan ada yang memanggil, menyeru, mengatakan, ya baghiyal khair, aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo wayani kiwis. Yakinlah orang itu punya keinginan berbuat baik. Ya, semua orang insya Allah ingin berubah, ingin tobat. Dan kita selalu mengatakan nanti. Tadi Mas Popo ketika Anda dengar beliau ingin masuk Islam, beliau tertarik dengan Islam, tak sampai saiki. Ojo ngenteni mari Jumatan. Ya apa lek mati sak durunge Jumatan? Tak tahu. Wa ya baghiyasy syarr. Wahai orang yang ingin berbuat buruk, ayo wis waktunya. Tinggalkan kemaksiatan, lakon. Kenapa? Allah sudah kondisikan. Kemudian di Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang umurnya 1000 bulan? 83 plus 4 bulan. Hampir kita beramal semalam, Allah kasih afwan, bukan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Maka saatnya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Para Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nih yang beriman rungokno, perhatikno. Tanya nih, yang tahu dapat hadiah 100.000. Ono duit. Tenang ono aja mah. Berapa kali di dalam Al-Quran Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ping piro? Ini hampir benar. Hampir sih jemaah. $89. Tidak nyontek Bapak? Nyontek apa tidak? Tidak nyontek. Bisa dikirim duitnya? Masya Allah. Iki hadiah pertama 1.000. Sing keloro 1 juta insya Allah. Kirim. Lengkap 100. Soalnya takut ono 89 kali dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu kita sering lupa aja. Apalagi kita kalau sudah sibuk dengan, dan setiap hari Allah panggil kita itu 5 kali paling tidak. Hayya 'alas shalah. Bojone ngomong, "Mas, wis adzan." Iya, keru.
Apa gunane krungu ndak nak masjid? Wis krungu aku. Allah mengatakan kalian dari api neraka. Kita semua menjaga anak dan istri kita dari kebanjiran. Le ono gempa kita selamatkan. Kalau ada kebakaran di rumah, subhanallah, bapak itu siap terbakar demi nyelamatno anak. Ibu itu siap terbakar demi menyelamatkan anak. Padahal ada neraka nanti yang nunggu kita. Para orang tua diperintahkan selamatno bojomu, selamatno anak-anakmu. Bagaimana menyelamatkan istri dan anak-anak? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa tutuk dikasih duit toh." Yakin semua bekerja pagi, bekerja siang, bekerja capek, mulai bikin kesel kerja. Sebagian berpikir kewajibannya itu hanya memberi makan, sandang, pangan, papan. Wes mari tugasku. Amr bin Qais al-Mullai, dia pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumal qiyamah. Boleh jadi nanti pada hari kiamat bapak-bapak, suami, jangan berpikir orang lain menjadi musuh kita. Istri kita yang paling dekat bakal jadi musuh sama kita. Perempuan, hadza zauji, wahai Rabbku, iki lho bojoku ya Allah. Iki bojoku. Ma'allamani wala adab, innama ya'tini bi khubzis su. Dia cuma datang bawa roti dari pasar. Duit, pikir hidup itu cuma di dunia. Enggak. Makanya tugas besar seorang suami, gimana mau menyelamatkan istri dan anak-anak. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW dah ono kadang-kadang sing dipikiri duit. Telepon deh, hari sholat duha, lungguh istighfar, jaluk ampun di Allah SWT. Kita kadang, iya, engkau bukan ustaz, tapi engkau pemimpin di rumahmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ini pemimpin dan akan diminta dia pimpin. Makanya ketika terjadi antara dua desa umpamanya di tempat ini masuk Surabaya, Sidoarjo, ribut, banyak yang mati. Yang dicopot siapa? Kapok loh, aku ini tidak apa-apa loh, tidak apa-apa, pimpin gitu loh. Maka ketika seorang ayah, seorang suami tidak menjalankan tugasnya, akan ditanya. Karena dia tidak kepingin mlebu rokok dewean, lho iki bojoku tidak pernah ngurusi aku, sehingga azabnya lebih pedih. Maka tolong perhatikan, kita mau masuk bulan Ramadan, saatnya kita berubah jadi lebih baik. Kena engkau sebagai seorang, kita harus berubah. Wes kalau kita berbuat dosa, apa ora cukup 11 bulan berbuat dosa? Tidak cukup tak? Setan yang dibelenggu, wis di penjara, setannya ditaleni, kita pancet tadi setan. Kok masih banyak yang berbuat dosa, kemaksiatan? Itu sudah terbiasa berbuat dosa 11 bulan, di bulan yang berkah, di bulan yang rahmat, di bulan yang penuh dengan ampunan, pancet. Nggak suwi kita urip di dunia jemaah. Bayangkan satu hari di kehidupan kita. Masa kita mau mengorbankan yang lama demi sesuatu yang sedikit? Capek ngurungokno ceramah ini, kesel.
Makanya orang pengajian jemaah, kita baru berapa menit? Anak izin minum dulu. Ini jamaah tidak dikasih air, pada boleh minum memang. Doa. Kopi, dah no kopi. Pung durung posohan. Nek poso ndak iso ngombe jam saiki. Masya Allah. Doa cepetan jemaah. Tidak mau. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Loh, yang ini suaminya, yang itu istrinya. Single. Cok rame-rame. Baik, jemaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi dulu umatnya Nabi Isa puasa, umatnya Nabi Musa puasa, umat terdahulu itu puasa. Apa? Agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Jadi puasa dihadirkan tiap tahun. 12 bulan Allah boleh saulan, dan cuma di siang hari puasa itu. Tujuannya apa? Agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang sing kurus poso, sepuluh kali kuat, sepedaan. Orang-orang tua apa anak-anak muda? Wong-wong tua. Loh, kok saiki kuat nak masjid? Biyen enom ndak nak masjid. Antum bisa bayangkan. Banyak orang-orang tuh ketika muda ndak ke masjid, tuwek nak masjid. Berarti apa yang menyebabkan dia ke masjid? Hatinya, bukan fisiknya. Yang jadi kuli bangunan, tukang bangunannya, apalagi kalau lagi mondasi ya, kerja di siang hari panas, capek pada capek ya mah. Tapi kuat enggak? Kuat. Pas waktu nih zuhur gak sembahyang. Kok enggak kuat dia? Perak petang rakaat zuhur. Pirang menit zuhur iki? Setengah jam. Gak sampai 5 menit. Iku sing teko isu bangun, ngangkut lulu, kepanasan, kuat dia. Fisiknya kuat, tapi ternyata ini orang lemah hatinya. Jantung itu rusak. Makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ada satu organ, ya segumpal. Idza salahat sa'ala sa'iru jasadi. Kalau sehat, kabeh sehat. Tapi rusak, kabeh rusak. Maka tolong kalau kita memang benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, dimulai dari hati. Bagaimana membersihkan hati? Istighfar. Berapa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ada mungkin yang antara Senin sama Selasa kita puasa. Ada waktu 2 hari. Ojo ngadusi sepedai, ojo ngadusi mobili, adu sono atine. Kita ini motor kotor dikit, oh masuk pemandian, atine kotor tahunan ndak pernah diresik, karena ndak ketoan. Kita ini kan melihat sing ketoan mobil apa beset iki, ndaro lek atine boroken.
mobilnya beset. Maka tolong mulai hari ini, hari Jumat, hari yang berkah ini, perbanyak istighfar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sekali duduk, sekali lungguh Nabi SAW. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, dihitung sahabat iki ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi tidak ngomong sama sahabatnya. Lungguh bareng beliau istighfar 100 kali ya. Padahal Nabi SAW hatinya sudah pernah dibelah, dibersihkan, ndak ono wis kotoran-kotoran itu. Pancet istighfar. Kita singkoi ini makanya lemah. Kenapa kita susah berbuat kebaikan? Kadang-kadang kita ngeliat opo yo, arek iku iso poso, arek iku iso nak masjid, aku kuda iso. Padahal aku luwih kuat timbang dia. Secara fisik lebih kuat. Tapi kenapa dia bisa ke masjid? Aku tidak mampu. Sikilku iki lek nak lapangan bola, banter. Nak masjid dadi lemes. Masalah nih di hati nih, resi ono hati nih. Maka yang pertama perbanyak istighfar. Selesai sholat kita baca apa? Astagfirullah. Padahal mari sembahyang. Bukan habis berbuat maksiat ya, bukan. Mari sembahyang kita astagfirullah. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Ada istighfar yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, yang biasa dibaca sama Nabi SAW pagi dan petang. Yo, sing hafal Sayyidul Istighfar 1.000. Saya ono duit Mas. Oh ada Mas, saya ono. Tenang, saya ono duit. Nah, Sayyidul Istighfar artinya penghulunya istighfar, yang paling mulia. Lek mau minta ampun iki loh dibaca. Dan ternyata Nabi SAW baca pagi baik sore. Mulai hari dengan istighfar, sore hari mulai kerja istighfar meneh. Apa? Oh kurang agak 1.50. Mulai. Loh ayo coba. Enggak, saya tidak mau riak Pak Ustaz. Cukup saya sama Allah yang tahu. Lain kelasnya ini. Kelasnya waliullah ini. Nah, jemaah 200. Padahal moco iku mlebu surga 200 iki apa ya Mas? Moco iku mati insyaallah langsung mlebu surga, diampuni dosa-dosanya sama Allah. Tapi kita nggak tertarik untuk menghafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Anta Rabbi. Jadi kalau baca doa Rabbi, Rabbana, itu artinya engkau yang nyiptakan aku ya Allah. Engkau yang memberikan fasilitas kepadaku ya Allah. Engkau yang memiliki dunia dan akhirat ini ya Allah. Anta Rabbi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Wa ana abduk. Aku iki budakmu. Bayangannya. Mengaku Tuhan, Allah Tuhan kita, dan kita ini budaknya Allah. Wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku itu berusaha untuk menjaga perjanjianku sama engkau ya Allah, semampuku ya Allah. Apa perjanjian kita sama Allah? Beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Taat, nurut, dikasih rezeki sama Allah. Sebagian kita itu lebih senang dikasih, bapak-bapak mau dikasih 1 M, tapi sikile diamputasi. 1 M
Oh, sudah gelem. Loh, tenanan nih kayak saya dipoto, diketok sikile. Orang ndak mau. Ada orang mau dikasih 1 triliun tapi stroke. Kayak apa duit? Makanya kita kan selalu berpikir itu harta itu nikmat yang paling besar. Wallahi harta nikmat yang paling rendah. Yang nomor 2 itu sehat. Makanya kita lihat orang sehat itu nginep di rumah sakit. Oh, tak gelem. Nginep di hotel gelem. Iya. Tapi wong loro nginep di rumah sakit bayari luwe larang timbang turu di hotel. Ana bawa anak-anak sakit 2 malam. Delok piro? 3.700.000. Ya Allah. Di Jember hotel paling larang. Gak sampai 1 juta. Iku bek mangane enak, di rumah sakit mangane kayak ngono. Ternyata nikmat harta itu rendah. Kita siap mengeluarkan harta demi sehat. Maka tadi ketika kita mengatakan, ya Allah, aku sesuai dengan perjanjianku kepadamu, tapi semampuku ya Allah. Lalu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku ngaku ya Allah, engkau kasih nikmat aku banyak. Dan aku juga ngaku, aku ketuson ya Allah. Terus minta apa? Ya ampunono aku ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau. Mengaku berbuat dosa, mengaku kotor, mengaku salah, itu pintu gerbang menuju taubat. Nabi Adam berbuat dosa enggak? Berbuat dosa. Iblis berbuat dosa enggak? Sama-sama. Iblis berbuat dosa, Nabi Adam berbuat dosa. Foto. Ini. Apa bedanya? Bedanya pengakuan. Ketika iblis ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa engkau kok enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Tidak ngaku salah iblis, malah mengaku lebih baik dari dia. Ketika Nabi Adam makan buah, apa nama buahnya? Buah apa? Sini makan sama Nabi Adam. Buah khuldi itu nama dari setan. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Adam, mau engkau aku kasih tahu pohon kekekalan. Khuldi itu artinya keabadian, kekekalan. Padahal dibohongi sama setan. Nabi Adam ketika makan dari buah itu, dipanggil sama Allah. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Iya ya Allah, kami salah ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ngampuni kami, kalau engkau tidak menyayangi kami akan jadi orang-orang yang merugi. Bayangkan perbedaan antara Nabi Adam dan iblis. Kita ojo dadi iblis, merasa tidak punya dosa, selalu nyalahkan orang. Nabi Adam apa nyalahkan iblis? Iya ya Allah, ini gara-gara iblis aku digodoi tok, akhirnya aku rusak. Sebagian kita seperti itu. Aku ini kayak gini gara-gara tidak ada, gara-gara dirimu sendiri. Nabi Adam langsung mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Karena sudah dikasih tahu, ikil iblis musuhmu. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkanmu dari surga, menderita hidup. Kita pun seperti itu. Maka tolong akui dosa-dosa kita. Perlu kita duduk mengakui dosa-dosa kita, diajak istrinya, ajak anak-anaknya. Yang kedua, persiapkan moco Quran. Jadi salah satu tombok hati itu moco Quran lan maknai. Kita kadangkala tidak pernah hatam Quran. Loh kan gak wajib Ustaz. Loh kalau bicara tidak wajib, iya orang wajib. Tapi engkau pengen hidup seneng gak?
Semua kepingin senang. Yang baca satu huruf dari Al-Quran itu dapat 10 kebaikan. Yang baca alif lam mim dapat berapa? 30. Tapi yang jadi masalah bukan 30.000. Coba satu huruf 10.000. Ono sing kerja? Ya mau Quran Ustaz, bismillah Ustaz. Enggak, Allah nggak jadikan pahala itu di dunia. Pahala itu di akhirat. Kalau pahala itu diberikan di dunia, ya ndak berjalan kehidupan ini. Rumah ini tidak akan pernah berdiri kalau pahala itu diberikan di dunia. Contoh, orang sholat itu dapat duit 100.000. Sembahyang subuh 1.000, alhamdulillah. Zuhur 1.000, sampai isya 1.000. Oleh piro sedino 500.000. Lebih bojone 1 juta, alhamdulillah. Lebih anake teluan 2,5 juta. Enak Ustaz. Lebih pahalani sembahyang duit enak. Apa enake? Apa enaknya jemaah? Ya insya Allah bisa beli rumah, beli mobil. Apakah ada orang yang kerja di SPBU? Ono kira-kira? Dia kok sepi SPBU? Aku ngisi bensin. Dah ono. Nih sembayang kabeh wong. Lho aku bayari 1 liter 1.000. 1 liter 1.000 sembayang oleh 1.000. Bayangin. Gas. Beli gas. Anda lihat di sini tidak pakai gas LPG itu ya. Gas LPG 3 kilo. Kira-kira ono sing dodol? Tuku gas gak ada, ono tuku-tukuan. Loh, bayar aku. Duit. Dah butuh duit. Cari sembahyang oleh duit. Makanya Allah tidak jadikan pahala itu uang. Puasa sebulan oleh duit. Anda tuh yang 1 malam lebih baik dari 1.000 bulan. Bentuknya uang? Tidak. Karena di dunia ini menungso harus bekerja. Kehidupan ini harus berlanjut. Anak cucu kita harus melanjutkan kehidupan ini nantinya. Makanya manusia itu disebut khalifah. Tapi di akhirat nanti dah ono kerja. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yawm amalun bila hisab. Hari ini kita beramal tidak dihisap. Tadi baca Quran oleh sak juz. Apa kalau antum hafal sak juz dibuka lembaran terakhir ono duit indah ya? Dah ono. Atau di bawah bantal habis sholat malam, sholat tahajud 11 rakaat, 23 rakaat, mari sembahyang assalamualaikum, ditelok ngisore sejadah. Ono duit, dah ono sing ono oleh kesel. Karena itu dunia memang. Makanya pahalanya nanti di akhirat itu, di surga itu udah ono rumah sakit, udah ono toilet, udah ono apotik. Di surga itu ndak ono turu pun ndak ono. Karena tidur itu mati. Kok iso? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur di gua berapa tahun? 309 tahun. Pas tangi ditanyai, berapa lama tidur? Paling sedino atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Orang tidur itu seperti mati. Makanya di surga tidak ada mati, tidak ada tidur. Karena itu akhul maut. Maka tadi baca Quran. Jadi kita tahu Quran ini kita petunjuk supaya kita bisa balik nak swarga. Tapi kita yang muslim males baca Quran. Maka nasihat anak, ya kalau mau baca dari pertama tidak apa-apa. Dari Al-Fatihah, dari awal. Mau baca dari juz amma juga nggak apa-apa. Anak Ustaz kayaknya mau menghatamkan juz amma. Baca. Kita punya waktu 2 malam atau 2-3 hari. Bacalah juz amma yang terakhir itu sama artinya. Baca supaya kita paham. Kemudian jamaah yang ketiga, Ramadan itu bukan bulan kuliner.
Kita biasanya awal Ramadan, Masya Allah ya, kabeh mau dimakan. Pisasar keliling golek takjilan, ono kolak, petulo, gorengan, apa meneh, es degan, es buah, apa lagi? Es campur, rujak, kabeh teh dipangan. Lho, ojo. Termasuk yang merusak hati itu penuhnya perut. Makanya puasa ini disyariatkan agar menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka makan apa? Kurma basah, rutop namanya. Lek musim kurma. Kalau baru panen itu ada kurma basah. Kalau tidak ada kurma kering. Lidah ono ngombe banyu. Mari kita kabeh dipangan rawon, soto, sego goreng, insyaallah. Dan tidak ada wadah yang paling buruk sing dipenuhi menungsa itu daripada perutnya. Perut ini wadah paling buruk. Maka kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada. Tempat paling buruk diisi itu perut. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu makan beberapa suap yang membuat punggungnya tegak, bukan perutnya yang tegak. Fa in kana la budda fa la muhalah. Kalau dia harus makan karena enak ya, mungkin karena awal Ramadan, ya Allah saya kepingin ini itu. Kalau memang kepingin dan harus makan banyak, Nabi alaihi salatu wasallam bikin arahan. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Iki mangan tidak kuat, sapuke dibuka supaya, karena itu merusak. Apakah orang kalau makan banyak kuat sembahyang tarawih? Tambah lemes nggak? Itu karena kita perutnya yang seharusnya dengan puasa seharian itu kita lebih bertakwa, tapi gara-gara kita tidak menakar perut kita, akhirnya kita tidak dapat hasil yang maksimal. Ahibati fillah, Rasul SAW pernah ada sahabat yang apa kata Nabi? Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang laparnya pada dunia. Maka tolong Ramadan poso. Ketika waktu berbuka biasa-biasa aja. Makanya seharusnya bulan Ramadan itu makanan pokok itu turun harganya. Seharusnya beras itu turun, minyak itu turun, gula itu turun, tepung itu turun. Kenapa? Karena umat Islam sedang berpuasa, sedang mengosongkan perut mereka demi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasakan, buktikan. Kalau kita sebelumnya, jadi memang orang puasa ini macam-macam. Ada orang puasa karena ikut-ikutan. Apa poso? Wis tak enak. Ciri masih kokon poso ya poso aja. Kabeh poso. Kadang-kadang cuma karena faktor nggak enak, faktor malu. Terus ada yang puasa, oh poso sehat poso itu jamaah. Jadi dokter sehat. Bukan karena iman dia berpuasa. Dia hanya karena tradisi dan budaya. Nggak akan mendapatkan hasil dia. Tapi kalau berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kebiasaan, karena perintah Allah dan berharap pahala, insya Allah kena. Makanya tadi dia akan makannya pun diatur. Kenapa? Nggak perlu banyak-banyak. Cukuplah punggung anak tegak. Bentar lagi mau sholat tarawih.
Dan kalau bicara sholat tarawih tadi, ini ada hubungannya dengan baca Al-Quran. Rasulullah SAW, kita ini katanya cinta Nabi SAW. Nabi itu sholat malam, pernah rokaat lebih 5 juz, rokaat ya. Kita saulan tidak sampai 5 juz, 1 rokaat. Oh, itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu manusia, bukan malaikat. Kenapa Allah turunkan manusia dan bukan malaikat? Kalau malaikat yang jadi nabi tidak bisa dicontoh. Loh, jadi malaikat, ini manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artinya bisa dicontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Ada suri tauladan yang baik di diri Rasul SAW. Maka usahakan kita mencontoh Nabi SAW. Tadi kalau harus makan banyak tetap diatur sepertiga. Jangan sampai buka sarungi. Ojo wis merasa kayaknya wis cukup. Selesai. Kemudian jamaah di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah. Itu juga membersihkan hati. Dari apa? Dari cinta kepada dunia. Makanya Nabi alaihissalatu mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan kita. Bukti kalau kita yakin kita bersedekah, Allah akan kasih ganti. Bukti kalau kita bersedekah, hasil sedekahku aku akan dapatkan pahalanya nanti. Yakin. Maka perbanyak sedekah. Nabi alaihissalatu wassalam, ini buat emak-emak khususnya. Perempuan ini Masya Allah cinta. Beli tas. Usahakan kalau punya tas baru keluarkan. Kalau di suaminya gelang baru, gelang lama disodakkan. Apa tuh Ustaz? Rasul SAW itu pernah waktu itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Selesai beliau ceramah di bagian laki-laki, karena nggak pakai mic, Nabi SAW jalan menuju bagian perempuan. Beliau memberikan nasihat kepada para wanita, mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Nabi nyuruh khusus perempuan untuk bersedekah. Jangan numpuk harta, jangan numpuk pakaian, sedekahkan. Jangan kalau suaminya Masya Allah banyak rizkinya, engkau dibelikan baju lagi minta sama Mas, kok lemari ini kurang Mas, lemari ini sing kurang. Seharusnya isinya yang dikurangi, yang baru dimasuk no sing lawas ditokno enggak, lemari ini kurang Mas. Iya, butuh kamar apa kayak lemari. Nah. Kadang seperti Nabi SAW mengatakan tasaddaqna, sedekah kalian. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Walima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tukthirna la'an. Kalian banyak melaknat, banyak memaki. Wa takfurnal ashir. Dan kalian kufur sama suaminya. Nah, sedekah ini memperbaiki hati tadi. Kecintaan kepada dunia. Kita nggak pandai berterima kasih. Dengan banyak sedekah, insya Allah karakter kita berubah. Dan jangan nunggu soge. Insya Allah Zat, nanti kalau saya gaji sudah 25 juta sedekah saya. Ya sedekah. Sudah. Berapapun gajimu. Setiap gajian bismillah, tokno dhisik. Bukan zakat ya. Karena kalau zakat itu ada nisabnya. Nisabnya zakat itu 85 gram emas. Ini bicara wajib. Tapi bicara tadi untuk melembutkan hati bulan Ramadan, untuk keluarkan sudah full. Bismillah. Mulai sekarang ngomong sama istrinya, "Dek, iki lho Dek, duit ono 1 juta, bendino 50 tukukno takjil. Bagino nek tonggo-tonggo Dek." Mulai kita kasih uang, suruh bagikan. 50.000 kalau memang kita bisa beli yang 10 ribuan, kasih 5 tetangga, besok 5 tetangga lagi. Terus kita menjalin hubungan baik dengan manusia, dan kita sejatinya memperbaiki hati kita. Dan yang terakhir jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pernah dapat Lailatul Qadar?
Kaya apa Lailatul Qadar itu? Mungkin kita nggak pernah nyari memang. Lailatul Qadar itu kapan adanya? Jemaah, kapan adanya? 10 hari terakhir. 10 hari terakhir masjid wis sepi. Sing rame apa? Pasar mall. Sudah ngomong sama istrinya sama anaknya, yang mau beli baju saiki sekarang beli. Duit itu ngono. Mas Eko, THR iki saiki ditokno sadurunge Ramadan. Ya apa setuju? Oh, setuju kabeh. Jadi supaya 10 hari terakhir golek Lailatul Qadar, tutu golek kelambi. Betul, 10 hari terakhir itu seharusnya fokus. Sampaikan kepada Dek, istriku, engkau cari Lailatul Qadar. Loh, iki nggak jajan, wis jajan urusannya gampang. Golek Lailatul Qadar. Ini cuma dalam setahun ada 10 hari kita nyarinya. Kenapa kita kok tidak memanfaatkan waktu itu? Nabi SAW demi mencari Lailatul Qadar iktikaf. Iktikaf di masjid, tidak mulai. Semua istrinya ditinggalkan, iktikaf, fokus ibadah. Kalau bisa kita lakukan itu. Saat istri marah-marah 10 hari dalam setahun, insya Allah dia nerima Anda. Aku mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kalau aku dapat, kiamat aku bisa ngasih syafaat sama engkau. Boleh jadi jemaah. Suami memberikan syafaat kepada istrinya, istri memberikan syafaat kepada suaminya. Artinya saling mendukung. Dukung suami. Nggak bisa Ustaz. Ini kerja sampai tanggal berapa ngomong? Sampai tanggal berapa Ramadan, Pak? Liburnya berapa hari sebelum Idul Fitri? Hamin 2. Kerjanya malam apa siang? Oh, zen, siang. Poso jok lali. Siang kita kerja, malam gak usah mulai meneng. Lembur golek duit, lembur golek Lailatul Qadar. Ini perlu lembur jemaah, lembur yang pahalanya nanti dan lebih baik dari dunia dan isinya. Ngomong sama istrinya, Dek, 10 hari terakhir ini aku tidak boleh di omah, mari kerja langsung di masjid. Dan kalau iktikaf, itku duduk pindah turu. Ada orang iktikaf di masjid, mari terawih, ngobrol ngenteni sahur. Loh, duduk iktikaf pindah iki. Warungnya pindah nak masjid. Enggak, fokus ibadah. Ahibati fillah, kita itu kadang-kadang ngomong, ya Ustaz kan harus seimbang antara dunia dan akhirat Ustaz. Loh iya, apa tidak cukup? 10 hari dari setahun. Tidak cukup dibang seimbang. Ya tidak seimbang, seimbang setengah-setengah. 6 bulan poso, 6 bulan kuat, 6 bulan poso. Tidak kuat kita kan. Makanya dikasih sama sudah ini sebulan tok. Kita kalau nggak mampu jamaah, baca la haula wa baca la haula wala quwata illa billah. Seperti kalau kita dengar hayya 'alas shalah, kita baca apa? Ramadan, sholat 5 waktu di masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar, maghrib, isya. Mampu ndak kira-kira? Lawang melbu kerja iso. Kerja berapa jam? 8 jam. Oh, 8 jam. Pagi ninggalkan. Usahakan seperti itu. Kemudian usahakan juga selama bulan Ramadan ini kalau bisa rawatibnya dijaga. Qobliyah dan mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Dan sebagai penutup, ada orang puasa tapi tidak oleh pahala, sah puasanya. Buat dosa, ngomong elek ya, bohong, dusta, melakukan tindakan-tindakan kebodohan, itu dapat lapar dan haus. Barakallahu fiik. Baik. Silakan kalau ada yang ingin
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam bulan Ramadan itu 10 hari terakhir itu banyak orang yang iktikaf. Tapi beliau itu iktikaf hanya beberapa jam. Atau istilahnya habis Isya mungkin nanti sebelum sahur itu sudah pulang ke rumah. Itu gimana Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya jamaah, iktikaf itu artinya niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah waktunya boleh